cyanida, HbO2-nya tinggi, Pak. Artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak, jadi merah. Bibir Amira tuh udah biru, udah hitam, terus sama ada keluar bubble dikit, kayak bubble dikit masih ada sisa. Beredar foto yang sama tuh dengan mukanya udah jadi merah. Red cherry yang dicari itu ketemu ternyata. Ini di Darmais sebelum dimandikan ternyata red cherry-nya keluar. Pada saat dia melihat mayat Mirna, itu mukanya cherry red. Dokter Jaja melihatnya warnanya begini, Amelia melihatnya warnanya begini. Bisa jadi pencahayaan. Ada perdebatan sebenarnya dari situ. Muncul di persidangan, ciri cyanida itu adalah merah cherry, bukan biru. Padahal ceritanya semuanya selama ini kan biru. Tiba-tiba muncullah besoknya Salihin bawa gambarnya Mirna yang berwarna merah. Dakwaan jaksa sendiri menyatakan bibirnya biru. Udah selesai. Media, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semoga banyak rezeki dan juga berlimpah. Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema Kopi Bersianida Jessica Wongso hanya di Catatan Jamilah. Pemirsa, mungkin semuanya ini sudah tahu bahwa 7 tahun yang lalu kita digemparkan dengan kasus kopi sianida. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang ikonik 7 tahun yang lalu, pemirsa. Mungkin pemirsa sudah tahu di mana-mana beliau ini sudah speak up tentang Jessica Wongso dan juga tentang kopi sianida. Beliau adalah Profesor Dr. Otto Hasibuan. Halo Pak Otto, apa kabar? Baik Dian. Baik ya. Ini gimana Pak, kaknya kembali gempar lagi di media sosial karena kemarin juga ada Netflix Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Itu seperti apa Pak? Akhirnya sekarang terblow up lagi ini. Iya, saya pikir ini pasti rencana Tuhan ya. Karena kebenaran itu suatu saat akan terungkap. Di Amerika itu ada beberapa kasus yang 37 tahun sudah penjara pun akhirnya bisa terungkap dan dia dibebaskan. Di Indonesia itu ada kasus Senkon dan Karta. Senkon dan Karta itu kalau nggak keliru saya 7 tahun sudah hampir 7 tahun juga dia pernah di penjara. Kemudian karena terbukti ternyata yang membunuh itu bukan dia, itu akhirnya dia juga dibebaskan. Nah ini kisah ini kembali lagi sekarang ini dengan kasusnya Jessica Wongso ini ya, dengan kematian Mirna. Jadi saya pikir persoalan kita sekarang ini bukan persoalan apakah persoalan Jessica saja, ya. Persoalan yang kita bela ini bukan soal kematian Mirna saja, tetapi soal bagaimana hukum ini bisa ditegakkan di negeri ini, gitu. Terus terang aja, kita harus memandang kasus ini sebagai kasus bersama, di mana rakyat Indonesia sudah butuh sekali keadilan yang selama ini mungkin banyak terjadi tapi tidak terungkap, ya. Jadi itu sebabnya kenapa sampai begitu banyak netizen itu mengirim petisi ya sampai ke presiden. Itu karena mereka penuh harap agar keadilan itu dan penegakan hukum itu dapat ditegakkan di Republik ini. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu ya? Itu menjadi persoalan. Jadi saya berharap kalau kasusnya semualah sudah tahulah ya. Semua sudah tahu bagaimana kasusnya, bahwa ini peradilan yang betul-betul sangat tidak baik menurut saya. Karena penuh dengan dugaan-dugaan ya, rekayasa CCTV, ya, barang bukti yang berganti, ya. Terus tidak dilakukan otopsi, ya kan? Nah, coba bayangkan di negeri manapun di dunia ini tidak ada seseorang bisa dinyatakan mati yang tidak wajar tanpa melalui otopsi.
Itu harus diotopsi gitu. Karena kematian tidak wajar harus ada proses otopsi itu ya Pak ya. Nah anehnya banyak dengan di podcast-podcast lain itu yang bergelar-gelar katanya tinggi tidak memahami persoalan ini. Saya bicara kalau bukan bidang saya merefer kepada ahlinya. Jadi kalau saya katakan kenapa tidak seseorang yang mati tidak wajar itu tidak bisa dipastikan kematiannya karena tidak otopsi, bukan pendapat saya, itu pendapat para ahli patologi forensik gitu loh, ya kan? Jadi itu poin utamanya gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang ini umpamanya sudah dan di luar negeri, bahkan saya waktu kasus ini juga terjadi, saya sudah pergi ke Singapura, ya kan, bertemu dengan para ahli di Australia, bertemu para ahli di Indonesia. Termasuk saksi ahli yang diajukan oleh jaksa sekalipun menyatakan ini tidak ada otopsi. Dan semua saksi itu pun termasuk yang oleh jaksa pun mengatakan kalau tidak ada otopsi ya ada no case. Termasuk Krishnamurti juga sebagai direktur Pidum waktu Krimum saat itu. Ya, Krimum ya. Juga menyatakan kalau tidak ada no otopsi no crime. Nah, kalau dan dia bilang kalau no otopsi no crime harus dihentikan, case close. Nah pertanyaannya sekarang kita, kenapa nggak case close? Itu jadi itu yang harus kita pertanyakan dan kita tidak boleh biarkan di sini. Gitu. Pak, ini 7 tahun yang lalu bahkan saat ini pun kita tahu bahwa sangat gempar sekali persidangan dibuka secara publik. Televisi sehari-harinya menayangkan proses persidangan tersebut ya Pak ya. Mungkin kita semua tahu tiba-tiba ada seorang perempuan minum kopi dan akhirnya langsung meninggal dunia karena penyebabnya adalah sianida. Dan saat itu juga Indonesia sangat gempar dengan kopi sianida. Ini saat itu Pak Otto bisa dibilang banyak publik yang bertanya, kenapa Pak Otto sangat yakin Jessica itu tidak bersalah gitu. Jadi itu pertanyaan publik dan ini yang ingin saya pertanyakan juga. Kenapa Bapak sampai sekarang yakin, bahkan mungkin kemarin-kemarin bertanya bahwa 99,9 sekian persen Jessica tidak bersalah. 1%-nya adalah dari Tuhan. Kenapa sih Pak? Sebenarnya sama aja dengan prinsip hukum yang berlaku bagi hakim. Bahwa seseorang itu tidak boleh hanya berkeyakinan dari awang-awang, dari naluri, atau dari pikiran masing-masing kan. Ya, keyakinan saya itu tidak boleh timbul karena naluri. Seperti yang dikatakan oleh majelis hakim itu. Itu yang keliru besar gitu loh. Ya kan? Bayangin aja di majelis ada salah satu hakim di sana mengatakan katanya karena ada naluri saya maka saya carilah alat buktinya gitu kan. Ini kan kebalik gitu. Sistem kita kan bukan begitu. Jadi kita menganut prinsip bahwa saya punya keyakinan didasarkan pada alat bukti yang ada. Nggak boleh saya berkeyakinan karena naluri. Nggak ada ceritanya. Feeling, kalau gue benci sama dia saya bilang ini nggak yakin. Kalau gue suka sama dia, saya yakin. Nggak boleh. Jadi semua pemikiran saya katakan bahwa ini adalah tidak, saya yakini dia tidak terbukti. Tentunya saya sudah analisis kasusnya didasarkan pada alat bukti. Ternyata alat buktinya tidak ada yang membuktikan bahwa dia adalah melakukan pembunuhan. Ya, coba bayangkanlah coba. Kalau orang mati, ya, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Kalau orang mati karena sianida, di sini ada gelas, katanya ada sianida, katanya diminum. Kalau diminum sianida, kopi yang ada sianidanya, di dalam tubuhnya ada nggak sianidanya? Menurut kamu? Harusnya ada. Harusnya ada. Dan faktanya ini kan nggak ada. Nah ini bagaimana? Ada orang mati, tidak ada sianida di dalam lambungnya 70 menit setelah dia mati. Ini masterpiece daripada pembelaan kita soalnya. Ya 70 menit setelah dia mati, masuk ke dalam lambung, diperiksa 70 menit nggak ada sianida. Muncullah oleh jaksa dikatakan ada gelas di kopi. Saya katakan mau 1 ton juga di sini sianida,
nggak ada urusan dengan kita. Urusan kita memeriksa mayat, bukan memeriksa gelas. Tapi kalau ditemukan cyanida di dalam lambungnya 70 ini tadi, barulah kita tanya. Kalau begitu, siapa, dari mana asal cyanidanya? Ya, siapa pelakunya? Baru tanya begitu. Jadi mereka itu selalu jump to the conclusion gitu loh, lompat. Belum tahu sebab matinya apa, sudah dicari pelaku. Kan aneh kan begitu. Oke, Pak Otto di sini berkeyakinan bahwa tidak ada otopsi dan tapi dari salah satu podcast juga di podcast yang lain ada salah satu profesor Siapa? yang mungkin Pak Otto juga tahu, Profesor Adi. Beliau bilang bahwa dia berkeyakinan bahwa ini diotopsi. Jenazah Mirna ini diotopsi. Seperti apa, Pak? Dongeng itu, dongeng. Kalau dia bilang diotopsi itu dongeng gitu. Jadi makanya ya kalau kita mau memberikan suatu komentar itu harus detail ya. Mungkin bisa hilaf, saya juga bisa hilaf ya. Saya pernah juga kemarin hilaf, saya minta maaf, bisa gitu kayak. Tapi harus detail gitu ya. Ya harus detail. Kita nggak usah ribu-ribu deh soal otopsi. Saya hanya minta gini aja. Kalau ada otopsi, mana otopsinya? Itu aja kan. Hasil otopsinya ya? Nah, tunjukkan aja kalau ada. Kok repot-repot? Tapi Ya mana bahwa otopsinya? Kita nggak usah bilang ada otopsi, sini bilang ada otopsi, sini bilang tidak ada otopsi. Nggak usah repot-repot. Kalau jaksa merasa ada otopsinya, tunjukkan di sini mana otopsinya. Selesai. Kalau lu nggak bisa tunjukkan, ya berarti nggak ada otopsi, sudah. berarti di berita acara itu tidak ada hasil otopsi? Di dalam Pak? berkas perkara tidak ada otopsi. Bahkan Selamat sendiri juga dokternya mengatakan itu adalah tidak ada otopsi. Hanya ambil sampel aja? Hanya ambil sampel doang. Oke. Kan gitu, saya tanya kepada Dr. Selamat, apa saudara melakukan otopsi? Tidak. Kok masih ada orang ngomong, itu kalau otopsi itu, ada otopsi, tidak diotopsi itu hoax. Saya bilang, ya sudah nggak usah repot, tunjukkan aja, bawa ke sini, mana otopsinya. Supaya supaya selesai gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa tunjukkan mana otopsinya, ya jangan bilang saya punya omongan hoax, gitu loh. Jangan sebaliknya kan gitu. Jadi itu yang penting gitu. Jadi yang paling penting adalah simple case kok ini, simple. Karena dalam hukum itu mengatakan kan, barang siapa membuktikan sesuatu hak, kalau di dalam perdata, hukum perdata ini, dia yang membuktikan kan haknya. Barang siapa menolak satu hak, dia membuktikan penolakannya. Saya nyatakan tidak ada otopsi. Ya buktikanlah bahwa itu ada otopsi. Kalau dia bilang ada otopsi, ini barangnya gitu. Jadi kepada pemirsa ya netizen, saya very clear nih. Sampai sekarang saya tidak pernah ditunjukkan oleh pihak jaksa ada otopsi atau tidak. Jadi kalau memang jaksa mengatakan ada otopsi, bawa ke sini. Kalau itu ada, selesai kasus ini. Ya kan? Justru kasus ini timbul gara-gara tidak ada otopsi. Sedangkan seseorang mati itu hanya bisa ditentukan sebabnya apa adalah karena harus diteliti karena racun kan. Nah, harus diteliti. Jadi kalau tidak ada otopsi, kematian seseorang itu tidak bisa ditegakkan gitu loh. Oke. Dengan hanya mengambil sampel itu berarti tidak bisa menjadi bukti, Pak, atau seperti apa? Begini, sebenarnya ini ranahnya dokter ya. Iya, Tapi karena sudah dibahas di pengadilan, saya coba ceritakan bagaimana perdebatannya di pengadilan. Kalau orang mati, kata dokter ya, bahwa tanpa tidak wajar, maka harus dilakukan otopsi. Otopsi itu berdasarkan Perkap Kapolri pun itu adalah harus dibelah dari atas, rongga dada, perut sampai ke bawah. Ada undang-undangnya ya, ada peraturannya ya. Itu peraturan Kapolri juga gitu ya. Ya. Nah, dan juga pengetahuan dari dokter, semua dokter di dunia ini juga mengatakan seperti itu, ya kan? Nah, ternyata yang diambil hanya rongga, hanya sampel. Nah, kalau sampel kan nggak sempurna dong. Bayangkan ya, orang mati itu karena jantungnya berhenti kan, ya, sampai ke otak kan begitu kan? Nah, kalau di lambung memangnya orang mati. Kan kalau udah keluar sakit jantung kan. Nah, makanya harus dibelah. Cyanidanya itu katanya ada nggak di jantung. Sampai nggak ke otak. Gitu loh. Kalau ini nggak diperiksa, ya nggak bisa.
Coba kalau kamu sakit umpamanya, dikit-dikit kalau sakit tuh cek darah, ya kan? Simpel kan, cek darah. Ini darah juga nggak diperiksa kok, gimana? Bagaimana kita bisa tahu? Kita sakit flu aja pasti cek darah. Gitu. Ini nggak dicek, bagaimana kita tahu orang matinya sebabnya apa? Jadi ini persoalan. Jadi kalau menurut hukum, kalau no otopsi, no case. Ya Prof. Edi juga mengatakan kan, dia juga kan sangat bodoh itu penyidiknya kalau umpamanya itu tidak ada otopsi katanya. Dia yang bilang ya, bodoh atau kata-kata maaf kalau saya salah. Kata kurang apa saya tahu nggak tahu persis, bodoh dibilangnya, terlalu bodoh kira-kira begitu. Saya ya maaf, pokoknya dia mencela lah bahwa terlalu bodoh atau tidak kurang ya, bahwa seseorang itu melakukan tidak melakukan otopsi katanya. Yang bilang dia bukan saya ya, tapi kata-kata bodohnya atau tidak saya belum pasti itu ya, tapi pokoknya tidak bagus lah kira-kira maksudnya. Jadi sekarang kalau pernyataannya itu benar, ya memang nggak diotopsi kok. So what? Jika sudah nggak diotopsi, apalagi yang mau kita perdebatkan? Makanya saya bilang, saya bukan mau bilang bahwa saya ini pintar. Saya juga tidak mengatakan bahwa menantang orang. Tapi kalau ucapan saya ini salah, ya tolong datang ke saya koreksi. Kalau Anda merasa apa yang saya ucapkan ini nggak benar, datang ke saya, kita berbicara di sini. Saya tidak mau sifat orang mengatakan nantang debat. Walaupun saya siap berdebat sebenarnya kan gitu kan, dengan siapapun untuk kasus ini gitu loh ya. Ya, jadi tapi kan ini bukan sebuah debat atau tidak debat kan. Kita intinya adalah mencari keadilan dan kebenaran. Ya kan? Nah, apakah kita biarkan di republik ini, di dunia ini ada satu peristiwa hukum, orang dihukum 20 tahun penjara terhadap suatu perbuatan yang dia tidak pernah dilakukannya. Apakah kita menjadi negara Indonesia pertama ya, orang yang dihukum padahal dia tidak bersalah? Mau itu kita seperti itu? Sejarah terjadi di republik kita ini. Ya nggak bisa dong kan? Di negara lain katanya ada, tapi akhirnya dibebaskan. Apa ini harus kita biarkan? Nah anehnya, para jaksa kan mengatakan, ini kan sudah selesai, sudah diuji oleh 15 hakim. Ya kan? Tidak ada dissenting point. Nggak ada dissenting. Oke, saya bisa terima sampai di situ. Tapi kalau sekarang kita ketahui ternyata ada yang salah, kita mau diam nggak? Ada putusan hakim, udah ingkrah. Sama dengan Senkon dan Karta. Senkon dan Karta juga kan sudah inkrah juga. Tapi akhirnya Mahkamah Agung mengambil sikap membentuk lembaga PK. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Cari dong jalannya dong. Nah kalau tidak kami yang cari. Nah oleh karena itu kami nanti sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum lah. Jadi kepada pemirsa sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak akan diam dalam kasus ini. Tunggu dalam 1-2 minggu ini kita akan melakukan upaya hukum. Ya, bukan PK, sebelum PK. Upaya hukum untuk bisa melakukan upaya-upaya membongkar kasus ini. Dan saya punya keyakinan akan terbongkar. Oke. Tapi dari Kejagung sendiri kemarin memberikan statement bahwa sebenarnya ini sudah close, sudah tidak perlu diributkan kembali. Kalau memang mau ada PK, silahkan ada bukti baru, jangan bukti yang sekitaran itu aja, katanya gitu. Seperti apa Pak? Berarti ada bukti baru atau seperti apa nih? Sudah saya bilang tidak hanya bukti baru, kita akan bongkar kalau ada di sini orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kasus ini kalau ada. Ya, karena kami menduga, ingat, barang siapa menghalang-halangi terjadinya otopsi, itu perbuatan pidana loh. Siapa yang menghalang-halangi mencegah dilakukannya otopsi, itu perbuatan pidana. Ya, ingat itu. Jadi mereka jangan berpikir formal, PK dan bukti baru. Kita bongkar kasus ini. Dibongkar? Kita bongkar. Sudah siap, kalau Pak? ada ready dong. Ribuan orang lawyer Indonesia sudah siap
bergabung dalam nama Aliansi Advokat Pembela Jokowi. Jessica. Ya kan? Jessica Wongso. Ribuan orang. Kita sudah buat di aplikasi. Kemarin baru kita launching 1.700 langsung daftar. Dan bukan hanya pendukung, mau jadi lawyer. Mau jadi lawyer. Jadi lawyernya. Dan sudah berapa orang, ribuan orang sudah tanda tangan surat kuasa. Tinggal lagi sekarang bagaimana caranya nih, kalau nanti terlalu banyak datang di pengadilan ribuan kan terganggu. Kalau semuanya datang di LP kan nggak bisa dilarang. Ya kan? Kan lawyer dia. Coba kalau dia datang kunjungi Jessica rame-rame kan terganggu. Nah ini kita justru kita pikirkan sekarang, bagaimana kalau bisa nggak diatur nggak usah semua datang. Tapi kalau mereka minta semua datang ya saya nggak bisa halangi. Ya, semuanya akan kita bongkar. Semuanya akan dibongkar. Kita punya bukti. Kita punya bukti kuat. Ya, jadi tolonglah kalau boleh umpamanya di pihak-pihak manapun ya yang merasa ada sekiranya ada, saya tidak nakut-nakutin, sekiranya ada yang merasa ikut terlibat, sekiranya ada, ya hubungi kita lah, kita kan lindungi. Buka aja semuanya apa yang terjadi, sekiranya ada. Ya saya kan nggak boleh menuduh kan, saya tidak menuduh bahwa ada harus, kalau saya tuduh nanti saya difitnah, bilang fitnah. Tapi kita siap lah, ya. Kita siap untuk menjalankan tugas ini, bukan hanya kebebasan Jessica, tapi untuk kepentingan hukum di negeri ini. Adalah Netflix ini memang Pak Otto yang memang ingin menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan akhirnya calling Netflix, atau Netflix yang memang calling Pak Otto, atau seperti apa nih? Enggak, saya sendiri nggak tahu tadinya urusan ini. Saya dihubungi oleh seorang dari sutradaranya dan mereka ingin membawa film ini. Mulanya saya pikir ini adalah film untuk bisnis kan, ekonomi sifatnya gitu kan. Tapi ternyata dia bilang bahwa ini dokumenter. Wah, kalau dokumenter saya tertarik gitu. Nah, setelah itu ya dihubungi kita dan kemudian mungkin ini ternyata dipublikasikan di Netflix. Itu internal mereka. Jadi saya nggak kenal dengan mereka. Saya tidak tahu menahu sebelumnya dengan mereka, ya dibuatlah Netflix seperti ini. Dan hasilnya ternyata betul-betul menurut saya kan sangat baik ya. Mereka bisa netral banget ya. Dan tidak ada satu komentar pun dari Netflix tentang film itu. Satu kali pun tidak ada komentar dari Netflix. Dia hanya menyajikan fakta-fakta. Dia hanya menyajikan tanggal sekian, dia kasih dengan apa semua. Jadi betul-betul top paling itu Netflixnya, luar biasa cara penyajiannya, ya. Dan saya dengar juga ternyata film itu tidak hanya di Indonesia populer trending topik, tapi di dunia juga menjadi trending topik, dibicarakan di mana-mana. Cuma sedihnya saya, jadi di dunia luar juga jadi tahu ternyata sistem hukum kita seperti itu jeleknya. Itu yang membuat saya menjadi sedih juga. Di satu pihak saya senang, tapi di satu pihak sedih. Ya kalau dunia luar mengetahui betapa adanya peradilan di Indonesia seperti ini kan kejelekan kita. Saya orang Indonesia, saya merasa sedih. Nah itu sebabnya saya bilang bahwa kita berjuang gitu. Jangan sampai setelah itu terjadi pada Anda, pada keluarga Anda, baru Anda bersuara gitu. Jangan sampai begitu. Karena ini bukan saudara saya, nggak peduli, jangan. Kita nggak boleh egois. Mari para netizen. Dan terus terang aja saya bangga banget sama para netizen ini. Saya banyak terbantu tuh netizen. Saya malam-malam sampai jam 2 pagi kadang-kadang tidur lihat TikTok mereka. Dulu saya nggak ngerti kan TikTok kan. Mereka kalau ada apa gitu mereka dapat aja info-infonya gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih saya sampaikan. Betul-betul dari hati yang paling dalam saya katakan terima kasih. Dan mudah-mudahan kita tetap berjuang. Saya karena ada yang katakan di TikTok juga, oh jangan ini ada coba upaya orang katanya menutup berita ini, ada yang diminta take down, ada upaya-upaya tertentu menutup berita ini. Ya kalau itu betul kita hati-hati, main terus. Makanya kami pun akan menjaga ritme terus nih, ya. Mungkin minggu depan kita sudah mulai langkah hukum, ya. Jangan pikir ya. Bukan PK dulu, langkah hukum.
Upaya hukum. Upaya hukum ya. Apa? Nanti kami beritahukan. Dalam 3 hari lagi kami akan umumkan di media apa langkah hukum kami. Oke, tapi di Netflix ini Pak, dengan Netflix kemarin malah ada masalah saat Jessica diwawancara katanya nggak ada izin. Seperti itu. Dan dari pihak Myrna sendiri katanya ini sebenarnya akal-akalan dari pihaknya Jessica aja nih. Sebenarnya punya Jessica katanya Netflix ini biar biar apa ya terblow up-nya kebalikan dulu. Jessica kan banyak yang dibenci oleh netizen. Sekarang malah Jessica yang terlihatnya tidak bersalah, itu seperti apa Pak dari pihak sana nih? Makanya saya bilang bahwa satu saat ya kebohongan itu pasti terungkap kan, ya kan. Saya pernah membela kasus Johnny Sembiring itu tahun 83 dan dia diancam hukuman 20 tahun penjara, 20 tahun atau hukuman mati kalau salah ya. Tapi akhirnya saya bisa akhirnya bebas. Saya katakan di dalam pledoi itu, padahal saya masih 3 tahun atau 2 tahun menjadi advokat. Saya kutip kata-kata Khalil Gibran mengatakan begini, kebohongan besar kebohongan itu harus ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar harus lagi ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu. Oke. Di sini ada ceritanya tadi kan. Kita lihat kan, dia bilang ada otopsi. Ternyata nggak ada otopsi. Ada yang bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica sudah datang ke tempat Oliver untuk memotret kejadian katanya. Ngomong. Ternyata itu tidak benar. Ya. Terus diceritakan ada sel tikus. Nggak benar sel tikus. Ada Deddy Corbuzier bilang, saya sudah ke sana katanya. Ternyata sel tikus tidak ada. Kata Deddy Corbuzier kan. Ternyata apa yang dikatakan kemarin tuh, ada bekas kasubdit tahanan di situ. Namanya Benny atau siapa? Saya lihat di Tito. Ya. Dia mengakui, betul ada Celtic. Dia bertemu dengan Jessica. Nah itu katakan, kebohongan itu kan terbongkar gitu loh. Ya, jadi kita harus, apa sih yang mau dicari di sini? Ya, uang. Saya udah bilang, saya nggak dibayar. Ya, jadi semua pihak termasuk yang seperti kalian ini harus mencari kebenaran. Ya, jangan mau kalian ini diarah-arahkan orang. Makanya tadi waktu pertama kali wawancara Anda mau tanya gini, saya bilang nggak usah tanya apa saja ke saya, bebas. Saya nggak mau diarah-arahkan, tanya apa saja. Dan saya juga tidak mau mengarahkan Anda tanya saya ini, enggak. Terserah, you tanya apa saja boleh. Gitu. Karena apa? Kebenaran yang kita cari. Keadilan yang kita cari. Jadi kalau ada seorang interviewer di satu podcast sudah berpihak, dibayar oleh orang tertentu umpamanya, sampai bisa menjadi wakil daripada orang lain, wah itu podcast itu harus ditutup itu. Okay. Oh iya dong. Berarti kan you menjadi lawan saya dong. Kalau you pergi umpamanya meriset apa yang saya katakan, lantas lu counter di depan orang, you harus ngomong ke saya dulu dong. Yang saya ngomong itu nggak benar dong. Itu dong sama saya. Klarifikasi dulu ke saya, baru lu lempar di podcast. Bahwa saya itu nggak benar. Ya kan? Tapi kalau langsung you bilang yang saya katakan ini bohong, you nggak kasih kesempatan kepada saya untuk mengcounter, itu kan nggak fair. Ya. Nggak fair gitu loh. Jadi kalau ada proses gitu, tutup aja. Nggak perlu gitu loh. Harus jujur. Ingat, jujur. Harus ingat, jujur. Ya? Jujur. Harus jangan sampai ada pesanan-pesanan gitu loh. Oke. Dan Pak Oto juga mau kemana-mana ya Pak ya, berbicara di podcast 1 dan podcast lainnya, stasiun TV 1 dan stasiun TV lainnya demi membicarakan kebenaran. Iya, ya Pak ya. Apa yang mau saya cari gitu. Apa yang mau saya cari rupanya. Sudah saya bilang dibayar, saya tidak. Ya kan? 7 tahun saya bertahan loh. Bukan hanya sekarang. Bukan 7 tahun. Makanya nanti akan terjadi terus ini nanti gelombang besar. Gelombang besar, advokat sudah siap bersatu ini. Oke. Gelombang besar. Akan ada eksaminasi. Ya kan?
akan ada bedah kasus, ya kan? Akan ada upaya-upaya hukum. Ini kita tahu bahwa ayahnya mendiang Mirna dari 7 tahun yang lalu. Saya dulu sempat lihat ada debat dengan Pak Oto di salah satu stasiun televisi seperti itu. Saya penasaran kenapa ayahnya mendiang Mirna sangat amat keras dan sangat yakin bahwa Jessica itu adalah pembunuh dari Mirna, anaknya. Enggak, saya hanya sedih sekali ya. Saya terus terang aja ya, berkali-kali saya terang, saya respect, saya hormat, saya duka kepada bapaknya Mirna. Biar bagaimanapun anaknya mati, saya harus respect. Jujur aja, saya nggak boleh dong, anak mati ya, orang kan pasti sedih gitu loh, ya kan. Cuma saya hanya bertanya-tanya gini ya, kenapa ya siapa namanya Edi Sadikin ini bapak ayahnya Mirna ini tidak mau membuka kemungkinan lain atau kemungkinan kedua selain Jessica. Itu saja. Kan sudah kita paparkan kepada dia. Ini loh Pak Edi, ini loh anakmu ini mati ternyata tidak karena cyanida. Ini loh CCTV-nya kelihatannya ada dugaan rekayasa. Tapi dia nggak mau sedikit pun membuka pintu untuk mengikuti atau menganalisis kasus kita ini. Semestinya dia harus datang pada kita, Pak Oto, apa yang betul kau katakan itu benar atau tidak? Ya kan? Kalau dia sungguh-sungguh ingin mengetahui kematian daripada anaknya. Tapi ini saya lihat dia langsung tutup pintu, dia tidak mau tahu, pokoknya Jessica bersalah. Nah, kalau saya itu, ya, kalau bukan saya lah, saya nggak mau dong anak saya mati cara gitu ya. Kalau ada orang yang normal saya tahu, kalau ada seperti itu, pasti dia buka dong pintu kedua. Kalau bukan Jessica, kemungkinan lain kata Pak Oto begini. Dia harus tanya saya, cari tahu gitu loh. Itu baru itu yang sebenarnya gitu loh, menurut saya. Jadi kalau Anda tanya tadi kenapa dia berkekeh, justru itu pertanyaan saya. Kenapa ayahnya itu tidak memberikan kemungkinan kedua, pintu lain, pokoknya Jessica saja. Padahal sudah terang benderang kita tampilkan bukti-bukti kepada dia. Ya kan? Ya minimal kan dia harus bertanya. Kalau saya bilang ini CCTV ini rekayasa, dia harus bertanya dong. Betul nggak rekayasa? Jangan dia defend. Karena dia bukan lawan saya. Kan saya tidak mau memperhadapkan kasus ini antara Jessica dengan Mirna. Dia bukan lawan saya. Kita sebenarnya di satu pihak untuk bisa membuktikan siapapun. Kalau Jessica bersalah, hukum mati bila perlu Jessica-nya. Nah, tapi kalau ada saya berikan bukti kemungkinan lain, mestinya dia harus datang menyatakan, iya betul nggak Pak Oto gitu kan? Harus begitu kan, begitu kan? Nah, semua kan fakta-fakta otopsi, ya kan? Tidak diotopsi. Dia sendiri kan sudah mengatakan dia mau diotopsi. Ternyata dia diotopsi. Pada mulanya pertama kali dia tidak mau diotopsi. Setelah 3 hari kemudian, setelah Krishnamurti datang, dibujuk-bujuk, ya kan, supaya diotopsi, akhirnya dia mau, ya kan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak diotopsi. Ini kan pertanyaan hukum kan? Kenapa bapaknya dibujuk-bujuk supaya mau ini diotopsi? Setelah bapaknya mau diotopsi, mayat dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak diotopsi. Kita tanya Dr. Slamet, kenapa kau tidak otopsi? Atas permintaan polisi. Nah, ini pertanyaan hukumnya. Ini pertanyaan hukumnya. Nah, mestinya penegak hukum kita ini, tanpa harus kita gali pun, sudah langsung cepat dia harus bertindak nih. Kalau di Amerika ini, dengar begini dia langsung investigasi nih. Nggak harus tunggu. Masa kita harus ada suatu kejadian harus lapor kita. Tapi ya harus terpaksa harus lapor ya. Apa boleh buat? Padahal katanya dari Polsek Tanah Abang sendiri ada permintaan untuk otopsi ya Pak? Ya justru itulah ada suratnya untuk permintaan otopsi. Ya kan? Tetapi Slamet mengatakan di persidangan atas permintaan polisi tidak diotopsi. Nah, kalau saya hubungkan dengan pasal 222, barang siapa yang melakukan menghalang-halangi suatu otopsi, ini kan dipidana.
Berarti polisi siapa ya Pak yang menghalangi itu? Ya nanti tanyalah polisinya kan. Oke. Kita mana tahu. Ini kan hanya sampaikan teori kan begitu. Kan? Analis. Ini Bapak kan mau melakukan upaya hukum tadi ya, dan juga akan melakukan peninjauan kembali. Tapi kalau misal ternyata terburuknya atau mungkin memang sudah tidak bisa lagi ada perjuangan itu, seperti apa yang akan dilakukan? Kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Itu janji saya dengan Jessica. Jessica ngomong sama, dan Jessica juga ngomong, dia bilang, sedetik pun saya tidak pernah mau merasakan penjara. Tapi kalaupun aku mau tetap di penjara, sekalipun sedetik pun saya tidak akan pernah mengaku terhadap sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Itu sebabnya dikasih gerasi pun dia nggak mau. Sampai sekarang berarti Jessica Nggak mau dia. Bilang bahwa dia Nggak tidak mau. Dikasih bersalah. gerasi, saya udah bilang, seandainya saya ajukan gerasi dan kamu bebas, kamu mau nggak? Setelah dia tanya, apa artinya gerasi? Ya kamu minta ampun. Nah, aku bersalah. Dia bilang no. Selama saya tidak akan mau mengaku sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan. Biar kalau toh harus dengan itu saya selama 20 tahun di sini tidak apa-apa. Oke. Kan sudah saya katakan sama kalian ini. Polisi kita ini kan pintar-pintar kan. Teroris itu kalau masuk diperiksa oleh polisi 10 hari ngaku. Bandit narkoba juga semua ngaku. Jessica berapa puluh hari berapa bulan dia di ruang sel tikus. Selti. Iya, Selti yang ada di situ banyak kecoa katanya itu. Itu lampu menurut Jessica dihidupkan terus sampai matanya kering. Dan ingat, bukan penyiksaan apa ini? Ini penyiksaan psikologis gitu. Orang bisa menjadi tidak pede, bisa lupa loh kalau sampai dimasukkan seperti itu. Oke. Jadi bisa seperti di camp begitu, di dalam itu bisa keluar itu bisa apapun disuruh ngomong nggak bisa orang ngaku karena sudah lelah dia di situ kan. Tapi Jessica nggak mengaku. Sampai sekarang ya. Teroris pun ngaku, Jessica tidak. Sampai di sini. Jadi kan ini harus menjadi perhatian kita. Dan itu juga menjadi kekuatan Pak Otto juga bahwa memang Jessica tidak bersalah ya? Saya yakin penuh. Yakin? Ya, selalu saya katakan nggak boleh bilang 100% karena Tuhan kan punya kekuasaan yang lain. Tapi 99,9% saya yakini dia tidak bersalah. Oke. Ya. Baik. Lalu Pak, ini kalau misalnya ternyata Jessica memang tidak bersalah, suatu saat atau suatu hari nanti terbukti, kita berandai-andai dan itu mungkin bisa diaminkan oleh pihak Jessica dan juga Bapak seperti itu. Apakah Pak Otto sendiri akan merangkul keluarga Myrna untuk mencari tahu siapa sih si pembunuh aslinya? Atau Saya kira nggak perlu tunggu supaya dia bebas dulu, ya. Tidak perlu sudah harus terbongkar dulu. Dari sekarang sebenarnya kalau keluarganya Myrna itu bersedia bekerja sama dengan saya untuk bisa membongkar kasus ini, saya tahu bisa. Oke. Persoalannya kan dia selalu defend kan. Dia selalu menutup pintu. Jadi itu yang jadi sulit gitu loh. Biasanya kan korban itu kan dia nggak mau nutup pintu, dia buka segala kemungkinan. Siapa yang membunuh anak saya? Semua orang pengen kan siapa yang membunuh anak saya. Ya kan itu. Nah ini enggak, dia langsung udah Jessica udah gitu loh. Kita kasih pintu, ada loh Pak kemungkinan yang lain gitu loh. Coba dengar dulu kita teliti. Enggak, Jessica terus kok. Nah ini membuat mungkin orang menjadi curiga sehingga ada isu-isu Lain. Isu lain, Ya. asuransi lah, apalah. Ya, akhirnya itu kan menjurus. jadi isu Iya. gitu kan. Karena mereka berpikir, loh kok anak Yu sebagai orang tua kok nggak mau membuka alternatif lain, kok ada bukti-bukti yang lain yang seharusnya Yu bisa telusuri, yang bisa membantu untuk memastikan siapa sebenarnya pembunuh anakmu. Kalau betul-betul ada pembunuhnya, kalau ada. Nah kalau memang tidak ada pembunuhnya, juga kan dia tahu, oh anakku bukan dibunuh, tapi sebenarnya adalah natural death, adalah mati karena alami. Gitu loh.
Nah ini sebenarnya kunci penting nih. Jadi bagus pertanyaanmu ini gitu. Jadi kami dengan senang hati kalau Solihin itu mau bekerja sama dengan kita untuk membongkar kasus ini itu lebih baik. Oke. Kalau ternyata kita bongkar kasus ini ternyata Jessica yang bersalah, mari kita hukum dia hukum mati dia. Tapi kalau memang tidak, welcome lah. Mari kita nyatakan Jessica tidak bersalah. Oke. Kalau memang begitu, kita sama-sama gitu loh. Jadi jangan kita jadi berperang. Ini kan jadi salah nih. Saya kan ingin membuktikan bahwa anaknya itu tidak ada, karena saya nggak bisa menuduh ada pembunuhnya. Saya hanya mengatakan bahwa dia tidak mati karena sianida. Itu yang saya bisa simpulkan berdasarkan persidangan. Jadi berarti dia harus menerima bahwa anaknya bukan mati karena sianida, bukan dibunuh. Jadi lain loh dalam hidupnya dia. Jadi sejarah hidup pun berbeda. Anak itu mati dibunuh atau mati alami. Beda loh akibat hukumnya kan. Nah jadi itu yang saya harapkan kepada keluarga Mirna. Kenapa tidak kita berunding, kita mencari sama-sama, membongkar kasus ini untuk mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya. Kalau bapak ayahnya Mirna mau, aku welcome banget. Kalau dia bisa datang sama saya dan dia bilang, ini buktinya Jessica membunuhnya. Dan kita berdiskusi dengan terbuka tanpa dipengaruhi oleh manapun. Ya saya juga mau dong. Jessica dihukum mati kalau memang terbukti. Ya. Tapi kalau sebaliknya, dia juga harus menerima. Saya khawatir jangan sampai ada pengaruh-pengaruh lain gitu loh. Jadi welcome, mari keluarga Mirna. Ada salah satu yang menjadi kontroversial juga di media sosial, di netizen, ini bahwa ada warnanya mendiang Mirna saat itu kata dokter Jaja adalah warna biru. Sedangkan ayahnya mendiang Mirna ini, Pak Edi bilang bahwa Mirna merah-merah, katanya seperti itu. Dan memang katanya kalau kena sianida berarti tubuhnya merah. Itu seperti apa sih Pak yang sekarang masih jadi perdebatan? Jadi sebenarnya ya itu nggak ada perdebatan sebenarnya di situ. Jadi ceritanya kan gini. Bahwa muncul di persidangan, Dr. Jaya bilang ciri-ciri orang sianida itu biru. Karena dia kalau ciri-ciri sianida itu adalah merah ceri, bukan biru. Padahal ceritanya semuanya selama ini kan biru, gitu kan. Tiba-tiba muncullah besoknya Salihin bawa gambar-gambar gambarnya Mirna yang berwarna merah. Sehingga dia bilang merah kok gitu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu diperdebatkan. Karena apa? Dakwaan jaksa sendiri menyatakan bibirnya biru, udah selesai. Oke. Jadi nggak usah lagi diperdebatkan. Jaksa di dalam dakwaannya menyatakan bahwa bibirnya biru. Ya udah. Apa balik bersimpangi? Kalau mau bilang Mila Cherry berarti dakwanya salah. Very simple kan? Oke. Nah apalagi kembarannya si Mirna sendiri mengatakan waktu terjadian itu dia mengatakan juga biru-biru gitu loh. Oke, jadi itu udah nggak ada isu lagi soal itu. Udah pasti bukan karena cyanida. Oke. Karena jaksa menuntut dalam dakwanya, dalam surat dakwaannya, mereka lupa selama ini. Dalam surat dakwaan jaksa mengatakan bibirnya biru. Biru. Nah, itu artinya bukan karena sianida. Tapi mungkin harapan Bapak nih, karena yang dihadapi adalah bisa dibilang petinggi-petinggi hukum di Indonesia. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau harapan untuk para petinggi-petinggi nih, Pak? Ya, sebelum begini ya, saya berharap petinggi-petinggi kita ini kan arif dan bijaksana. Mereka itu bukan lawan saya. Mereka itu adalah merupakan teman sekerja sebenarnya sama-sama penegak hukum. Ya, saya advokat itu juga adalah penegak hukum, tugasnya menegakkan hukum. Jaksa, hakim, polisi juga penegak hukum. Jadi sebenarnya paradigma kita itu tidak boleh seakan-akan kita berseberangan. Pokoknya kalau dia tuntut bersalah, saya menuntut supaya bebas, enggak begitu. Gitu ya. Paradigmanya adalah jaksa itu kalau berperkara
tidak boleh dia, umpamanya ada 5 bukti. Lantas supaya salah orang ini, 1 diambil bukti disimpan, 4-nya dimajukan supaya salah orang ini. Ini adalah proses perkara yang tidak benar. Jadi kalau 4 ada buktinya 5, ya 5-5-nya ajukan. Walaupun yang 1 ini adalah bisa membuat dia bebas. Karena jaksa tujuannya menegakkan hukum, bukan mencari kesalahan terdakwa. Jadi sekarang ini kan akhirnya terkesan, jaksa ini kan mencari kesalahan terdakwa. Lihat aja persidangannya. Ya kan? Kita minta ahli saksi dihadirkan, nggak mau. Ya kan? Ada beberapa orang saksi yang dia tidak dihadirkan. Dr. Jaya umpamanya, ya kan? Jelas dia orang pertama yang meriksa mayat itu, nggak dihadirkan. Ada lagi dokter yang paling pertama lagi, yaitu di rumah sakit di Lolivon itu kan ada gedung apa itu namanya? PI. Itu juga nggak dihadirkan gitu loh. Kenapa begitu cara bersidangnya? Jadi dari sini saya menduga seakan-akan mereka berpikir, ya pokoknya bersalah. Jadi kalau bukti yang meringankan Jessica disembunyikan umpamanya, waduh nggak boleh gitu. Semua harus dibuka di persidangan karena tujuannya bukan mencari kesalahan tapi menegakkan hukum dan kebenaran gitu loh. Jadi sekarang juga begitu. Mereka kan dengan enteng mengatakan easy going loh. Aduh saya sedih juga lihatnya. Sudah close, sudah inkrah, selesai. Wah apa lagi? Wah ini kelihatannya kan seperti menang-menangan. Aduh kok sedih banget saya lihat negara kita ini seperti itu. Betul loh. Sudah saya katakan Sengkon dan Karta juga udah ingkrah. Tapi bisa juga dibuka. Apakah kita tidak bisa berkaca dengan itu? Di negara-negara lain juga 37 tahun di penjara. Bisa ternyata ini terbongkar bahwa dia bukan bersalah, dibebaskan. Nah, saya juga mengatakan kenapa penegak hukum kita ini tidak membuka pintu kedua? Seandainya ini ternyata salah dan tidak bersalah, cari jalannya. Saya sebagai lawyer pasti cari jalan saya. Jalan saya apa? Membongkar kasus ini, kemudian mengajukan PK. Ya nanti kalau mereka sudah menemukan yang tidak bersalah, ya kalau saya ajukan PK, pertimbangkan baik-baik dong. Apa mau Mahkamah Agung mau membuat presiden buruk bahwa tanpa diotopsi orang bisa dihukum, bisa dinyatakan mati karena cyanida? Apa itu menjadi presiden di Indonesia ini? Kalau itu menjadi presiden di Indonesia ini, saya juga sebagai dosen yang mengajarkan itu, saya malu saya. Saya ajarkan sama mahasiswa saya tiap hari seperti itu. Bahkan ada jaksa-jaksa juga saya ajarkan. Banyak jaksa juga mengirimkan ke Gajah Mada untuk saya ajar. Untuk diajar di Gajah Mada. Saya ajarkan, saya tanya pada mereka, menurut kalian kalau untuk memastikan kematian itu harus apa? Ya otopsi Pak. Belum saya ngomong aja mereka sudah ngomong begitu. Buktinya ada hasil ujiannya kok. Jadi apakah dengan demikian Mahkamah Agung membuat presiden ini bahwa tanpa otopsi bisa seseorang bisa dinyatakan mati yang tidak wajar, ya kan? Ya kematian tidak wajar bisa ditentukan, bisa dinyatakan mati tanpa otopsi, bisa. Mau presiden buruk di Indonesia, ya kalau itu terjadi apa? Wallahualam. Saya nggak tahu lagi negara ini mau bawa kemana. Nah itu perjuangan saya. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan kekeh. Jangan kekeh. Saya juga bisa hilaf, saya bisa salah. Contoh saya hilaf kemarin. Di sini juga saya klarifikasi. Waktu saya di wawancarai Karni Elias sama Deddy Corbuzier. Saya mengatakan kunci masalah ini adalah karena waktu itu Edi Salihi, Krishnamurti mengatakan kepada Edi, anakmu diracun. Ya kan? Harus katakan juga. Nah, kemudian saya menganalisis, membuat opini bahwa kenapa Krishnamurti mengatakan bahwa itu sudah mengatakan racun padahal belum berotopsi. Itu kan katakan saya. Saya langsung telepon dari Corbuzier, telepon Pak Karni. Maaf, saya keliru melihat datanya. Saya ralat itu, saya cabut dan saya minta maaf kepada orang yang ini. Dan hari ini juga saya katakan itu. Saya katakan saya keliru itu, saya cabut, saya minta maaf dan saya perbaiki. Yang sebenarnya adalah
pada waktu itu setelah mayat di rumah sakit, kemudian adiknya Mirna, kembarannya Mirna mengatakan ada polisi datang, mengatakan ada kemungkinan ada diracun gitu kan. Oke. Nah, karena itu ada otopsi. Kemudian Krishnamurti datang ke rumah sakit. Setelah datang dia ke rumah sakit, dibujuk-bujuk Salihin supaya mau diotopsi. Karena Ya kan? ada kemungkinan. Nah, dibujuk-bujuk. Kenapa dia bujuk-bujuk sampai Krishnamurti mengatakan, nah, kalau ini di Netflix saya lihat, nah, dikatakan katanya si Edi Salihin, lo kalau nanti ini tidak diotopsi, kamu tidak tahu pembunuhnya siapa, gitu loh. Kamu tidak tahu pembunuhnya siapanya pun nggak ada. Kalau salah, nanti kamu tidak tahu siapa pembunuhnya, gitu kira-kira gitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa kenapa ya Krishnamurti sudah langsung berpikir ada pembunuh, padahal belum diotopsi. Itu yang sebenarnya. Jadi pernyataan saya yang di sana itu, walaupun sudah cabut, saya sekarang ini saya cabut lagi nih, resmi. Bahwa Secara itu resmi, tidak ya? benar. Dan saya katakan minta maaf pada pihak manapun yang merasa dirugikan dengan itu. Saya konsekuen gitu loh, gentle. Semua manusia bisa khilaf gitu loh. Saya perbaiki gitu loh. Jadi itulah makanya kepada semua pihak pun, Kejaksaan, Mahkamah Agung, siapa tahu ada yang hilaf, ya kan? Mari kita perbaiki, ya kan? Kasihan anak orang, anak manusia, itu ciptaan Tuhan loh. Aduh, kalau dengar gini gue ngomong keluar air mata deh. Betul-betul, kasihan itu ke Jessica. Ya, saya nggak bisa terima itu dia dihukum tanpa ada yang berbuat salah. Itu sebabnya mengatakan lebih bagus membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. 1000 orang yang bersalah kita hukum boleh. 1000 orang yang bersalah kita lepaskan boleh. Tapi jangan sampai menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ya, itu pesan saya. Jadi kepada netizen, mari berjuanglah demi keadilan. Bukan demi saya, bukan demi Jessica saja, tapi demi Indonesia yang baik. Buat anak-anak kita ke depan. Pikirkan baik-baik, hai saudaraku semua, para penegak hukum. Ingat, bakti kita harus ada dalam negara ini. Tidak soal jabatan saja, tidak soal uang saja. Mari kita berbakti. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Terima kasih, saya kira cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Woto atas hari ini bisa datang di podcast Apa Kata Indonesia IBC Media Channel. Semoga kasus atau perkara Jessica Wongso dan juga Mirna Salihin ini bisa nanti kedepannya terang benderang. Semoga kita semua tahu apa penyebabnya dan juga kalau memang dibunuh siapa pembunuhnya, dan semoga penegakan hukum di Indonesia benar-benar adil. Ya Pak ya? Ya, sorry juga, saya baru kali ini podcast sedikit emosional. Ya, dan terbawa perasaan. Ya. Iya. Karena mungkin memang saya terlalu mikirin kasus ini kali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pemirsa yang sudah menonton IBC Media Channel ini. Saya Dian Hardianti, IBC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.